Assalamualaikum. Titik, titik, titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau ada seseorang yang masih suka melakukan maksiat, tapi ibadahnya rajin? Kumaha teh? STMJ, ya. Sholat, terus maksiat, jalan. STMJ. Aduh. Cabe, jelly, royal, dan ginseng. Dalam benak orang tersebut mengakui dosanya, tapi hal yang terberat dia tinggalkan yaitu maksiatnya. Apa yang salah dengan orang tersebut? Salahnya masih maksiat. Salahnya taubatnya tidak serius. Quran surah ke-4 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Allah hanya akan menerima orang tobat yang sungguh-sungguh. Yang saat sadar dia salah, dia segera bertobat. Jadi rumus tobat itu kalau sadar salah jangan ditunda, segera tobat saat itu. Salah sore, ba'da asar, jangan tunggu malam sambil tahajud. Karena boleh jadi maghrib meninggal. Maut datang lebih cepat dari apa yang tidak diduga. Segera. Yang kedua, sungguh-sungguh. Terus begitu. Nah, bagaimana ciri orang yang diterima tobatnya ketika dia benar-benar bertobat? Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya Muhammad SAW katakan, viralkan pada semua hambaku yang berlumur maksiat. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobat yang betul. Kalau dia benar, Allah ampuni semua dosanya. Ciri orang diampuni dosanya, maka semua kesalahannya akan tertutup. Terjaga dia dari yang salah, dan berubah dia dengan perbuatan yang soleh. Jadi yang salah-salahnya hilang, yang solehnya yang muncul. Mata pernah melihat maksiat, gambar yang tidak bagus. Ya, video-video yang buruk. Tobat, di mana ciri diterimanya? Maka matanya sudah nggak suka lagi melihat yang salah. Yang soleh yang dilihat, Quran, yang baik-baik, itu tandanya. Dan dia nggak suka diarahkan kepada perbuatan yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Dengar aja udah nggak suka. Itu ciri orang tobat diterima. Makanya setiap kita temukan kalimat taba, seringkali umumnya disusulkan dengan kalimat faman taba wa aslaha. Ya, dia bertobat dan dia berbuat islah. Itu cirinya. Karena itu, jangan putus asa dari tobat. Kalau sekarang ditobati ada maksiat lagi, tobat lagi. Terus tobat, terus. Sampai hati Anda merasa lelah dan mulai kemudian tunduk untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari tobat. Ya, mudah-mudahan saat wafat ajal tiba dalam keadaan sedang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang paling cepat begini. Kalau masih terfikir berbuat maksiat, kata para ulama, bayangkan saat akan berbuat maksiat itu wafat. Wafat. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tobat nih. Pernah berbuat jelek, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Maaf teman-teman. Jangan putus asa. Ini kata Allah, jangan putus asa, aku sayang. Jangan putus asa. Dan biasanya ada bersitan dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Aduh, diterima nggak kalau tobat? Masih bisa kembali nggak? Kalau ada kalimat itu tersirat, itu hidayah dari Allah. Rumus Qur'annya cepat ambil. Ini Allah sendiri yang jawab, hambaku, disebut hamba. Sebanyak-banyaknya dosa, membunuh, merampok, berzina, pernah mabuk, sebanyak-banyaknya. Kata Allah, hambaku, ini rahmatku, cepat ambil. Sujud. Tangisi dosa itu. Kalau belum bisa menangis, menangis lagi. Nangis lagi. Nangis lagi. Tangisi diri kita yang belum bisa menangis. Sampai hatinya lunak. Berusaha terus. Sampai kita merasakan ketenangan dalam tobat. Dari situlah kemudian muncul ungkapan ulama, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Boleh bikin status tuh. Ya, silakan. Paham? Paham insya Allah? Pak Ustadz, semoga Allah merahmati dan meridai. Semoga Allah berikan lebih baik kepada Anda atas apa yang Anda doakan kepada kami. Setiap harinya, Pak Ustadz doakan saya agar bisa terbebas dari hutang riba. Saya zalim kepada orang tua dan saya ingin istiqomah dalam berhijrah ini serta saya ingin menjadi salah satu murid Pak Ustadz.
Kita doakan sama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita semua, baik yang bertanya, meminta ataupun kita, dari segala yang Allah larang. Semoga kita dijauhkan dari segala hal yang buruk. Dalam pergaulan materi semoga dibebaskan dari tipu menipu, sogok menyogok. Semoga dijauhkan dari korupsi dan semoga dibebaskan dari perbuatan riba. Riba itu rumusnya begini. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan janji Allah, kalau riba ditinggalkan, itu aktivitas niaganya oleh Allah akan diganti dengan yang lebih berkah dan sifatnya lebih menguntungkan dunia akhirat. Jadi meninggalkan riba itu bukan rugi, tapi untung. Itu dulu yang dipahamkan dalam benak kita. Meninggalkan riba itu bukan rugi, tapi untung. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Sebaliknya, orang yang terjebak dalam riba seakan-akan mendapatkan yang banyak. Padahal nanti kata Allah akan tersiksa dengan ribanya. Bukan cuma di cicilannya, pikirannya, dan yang terkumpul yang terasa banyak itu nggak ada keberkahannya. Gini. Kalau harta kurang berkah atau tidak berkah, kalau masuk ke perut jadi makanan, nanti itu akan menghambat pusat-pusat kebaikan. Misal, azan terdengar di telinga kan? Allahu Akbar, terdengar tuh. Tapi kalau ada hal yang haram masuk, entah itu dari pencurian, korupsi, sogok menyogok atau riba, masuk ke dalam mulut diolah, nanti akan menutup bagian fungsi pendengaran kebaikannya. Dia dengar, tapi nggak bisa merespon. Itu yang dimaksud di Quran surah 6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau Anda mendengar adzan tapi tidak peduli, padahal Anda mengatakan beriman, coba dicek, baru berbuat maksiat apa sampai telinganya tertutup mendengar kebaikan. Anda pulang dari kantor lewat pusdai, yang ke masjid banyak. Waktu sholat sudah tiba, Anda yang lewat situ, tapi kok bisa nggak tertarik untuk sholat? Tanyakan, baru berbuat maksiat apa sampai matanya nggak peka pada kebaikan? Mushaf di rumah banyak, dari yang kecil yang masuk saku sampai yang paling besar yang nggak bisa disakuin. Tapi cuma jadi pajangan, nggak bisa baca, padahal tiap hari lihat. Tanyakan pada diri kita, pada diri masing-masing. Dosa apa sampai nggak bisa baca mushaf itu? Makanya ada ulama mengatakan begini, kalau sehari nggak bisa baca Quran sedangkan di rumah mushafnya banyak, tengah malam bangun, masuk ke ruang tengah, ambil mushaf yang paling besar, jangan dulu dibaca, bentangkan dulu, lalu tanyakan pada diri sendiri, ya Allah, dosa apa saya sampai nggak bisa baca Quran ini? Satu. Jadi kalau ada orang yang sudah diarahkan pada kebaikan belum tergerak, itu cuma dua penyebabnya. Satu maksiat, kedua dunia yang berlebihan. Hubbud dunia, dunia yang berlebihan. Yang kedua, kalau sudah masuk ke perut harta yang tidak halal itu, maka nanti akan menghijab kolbu, sehingga apa yang dimohonkan kepada Allah berupa kebaikan, terkadang tidak langsung sampai ke dalam kolbunya. Contoh begini. Ini gambarkan aja ya. Biasanya saya kalau ada taklim tuh suka disimpan gelas isinya air di depan tuh. Ini contoh ya. Contoh aja, contoh. Apa saya gambar aja gitu ya? Oh. Ini lebih mudahnya gini. Biasanya sih gelas. Isinya air. Cuma ini gambarkan aja gini, bayangkan. Halo? Mana panitia gelas? Ini gini. Alhamdulillah, zakallah khair. Alhamdulillah. Nah, nggak apa-apa mau isinya air bening, kopi, susu, nggak ada masalah. Ya, tanpa isi ya tawakal aja nasib. Nggak, memang saya meminta untuk yang tidak ada isinya. Lihat sini. Ini apa? Halo, ini apa? Baik, ada isinya. Tuh,
Tidak ada isinya ya. Diam, iya, diam. Lihat dulu. Kalau tidak ada isi, artinya mudah untuk diisi. Minta kopi, isi kopi. Airnya mana? Diairin. Minta susu, kasih susu. Minta air putih, kasih. Air bening, kasih. Apapun yang diminta, masuk karena kosong. Spidol, masuk. Apapun, masuk. Tapi kalau begini, nih, tutup nih. Minta kopi, masuk gak? Tidak, karena tertutup. Semakin keras penutupnya, ini kertas nih. Tapi kalau ditutup misalnya, pakai benda yang lebih keras. Ini kalau kita masukkan air, jadi lebih halus. Terbuka ada lubangnya, masuk airnya. Masih tipis sekatnya. Tapi kalau sekat penutupnya keras, dimasukkan apapun susah. Nah, sifat doa itu, kalau dimintakan, itu sifat dasarnya dikabulkan. Dalilnya Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalil yang lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi doa itu kalau diminta, sifatnya diminta, itu pasti dikabul. Kalau dimintakan, pasti dikabulkan. Baik itu seketika saat diminta, kalau memang yang diminta itu kebutuhan kita, maslahatnya dunia akhirat. Atau ditunda, sampai kita memang sanggup menjalani apa yang diminta itu. Antum punya anak 5 tahun, minta diberikan motor. Dikasih nggak? Tapi antum punya kemampuan, hartanya ada, cuman kan anaknya belum siap. Saat dia siap, baru diberikan. Maka Anda katakan, nanti nak ya, nih uangnya sudah ada. Simpan dulu, begitu kamu sanggup, bisa, baru papa belikan. Sekarang motor-motoran aja dulu. Kadang kan ngambek dulu kan? Nggak mau papa, nggak mau, pengen motor beneran gitu kan? Pengen yang kayak si fulan, Saya nggak sebut nama supaya tidak endorse. Ya? Maka diberikanlah motor-motoran mereknya si fulan. Awalnya nggak nyaman, tapi menikmati. Tapi terkadang nggak sadar setelah 17 tahun, bapaknya berikan motor, ternyata itu permintaan dia waktu 5 tahun lalu. Saat usianya 5 tahun. Tapi dia nggak sadar bahwa itu permintaan dia yang dulu. Kadang-kadang doa itu begitu. Anda minta sekarang, tapi Allah lihat Anda belum siap. Ya Allah, anugerahkan aku motor, ya Allah, aku sudah berusaha. Sepeda dulu aja. Kalau nanti kamu dikasih motor, kamu riak. Muncul sifat riak yang belum dilatih itu. Keliling-keliling komplek, akhi ayo ke masjid. Padahal cuma mau tunjukkan saya punya motor baru. Nggak kerasa. Ketika sudah siap, baru diberikan. Ada yang ketiga, Allah mengganti apa yang diinginkan dengan memberi apa yang dibutuhkan. Anda punya anak sakit, bawa ke dokter. Kata dokter, ini kalau makan buah nggak boleh makan apel. Yang bagus jeruk. Pulang dari rumah sakit, anak Anda minta, lihat tukang buah, mama mau apel. Ini aja nak, jeruk. Nggak mau apel. Ini aja deh, jeruk rasa apel. Kasih. Diberikan yang lebih baik, yang sesuai dengan kebutuhan. Doa pengen ke ITB, lulusnya ujian di Unpad. Doa pengen ke Unpad, lulus ujiannya misalnya di UI. Doa pengen ke UI, lulusnya di IAIN. Bisa terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Saya dulu pengen satu kampus yang A, karena saya pernah ikut daurah di dalamnya. Sebelum lulus di pesantren. Pengennya ke Madinah, lulusnya ke Libya. Tapi ternyata di Libya itu mazhabnya mazhab Imam Malik. Imam pertama, Imam Darul Hijrah, yang memang berlaku di Madinah. Setelah itu jalan ke Mesir, mazhabnya Syafi'i. Belajar tafsir dari Syekh Muhammad Sayyid Tantawi. Dari situ berangkat kemudian ke Mekah. Tugas haji, tenaga musiman. Mampir ke Ummul Qura, belajar. Mampir ke Madinah, dapat Hambali.
Pulang lagi ketemu yang Asia Selatan. Pakistan, India, Bangladesh, IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Cina, mazhabnya Hanafi. Jadi kita harap-harap ke satu tempat, kata Allah jangan dulu ke sini, lewat sini dulu. Karena engkau pulang akan menghadapi masyarakat yang bukan bermazhab satu dua. Mungkin di tempat A mazhabnya Hambali. Kunutnya tidak pakai kecuali nazilah. Tempat B, Syafi'i, kunutnya keras, jahar. Tempat C, Hanafi nggak pakai kunut. Kamu akan pulang yang semuanya ada. Yang kunut ada. Yang tidak kunut ada. Yang nggak subuhan pun ada. Harus lengkap. Kadang-kadang pengennya A, Allah berikan B. Mengganti apa yang diinginkan dengan apa yang kita butuhkan. Tapi ada orang yang dikasih, nggak masuk, bukan nggak dikabulkan. Jadi Allah sudah kabulkan kasih, tapi mental. Mental. Kenapa? Karena cawan hatinya tertutup begini. Ini yang dimaksud hadis Nabi. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' fayaqulu ya Rabb. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna yustajabu lidzalika mat'amu haram mashrabu haram malbasu haram wa ghudhiya biharam. Ada seorang menempuh perjalanan panjang, safar. Orang yang safar doanya mustajab. Orang yang safar doanya apa? Tapi syaratnya safar untuk kebaikan. Lebih bagus lagi untuk ibadah. Umrah. Bu. Ya. Saya di Sumatera, Bu, yo. Ini ya. Ibu kalau mau umrah, jangan banyak bikin status, banyak berdoa. Antum yang ikhwan juga sama. Sedang menunggu keberangkatan. Mohon doa dari semua ya. Aminkan. Doa aja minta. Itu mustajab. Mohonkan. Minta. Apalagi sudah sampai di tempatnya. Saya kadang-kadang kesel gitu. Kesel kok kadang-kadang gitu ya. Sekarang tawaf itu bisa live. Subhanallah. Alhamdulillah. Alah. Aduh ya Allah. Sa'i juga begitu. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Kelihatan enggak? Udah nyampe sana itu enggak mudah. Orang nabung-nabung jual ini itu. Pengen berangkat haji, ya Allah, nyampainya haji Singapura. Sampai ke Singapura balik lagi. Ada yang sudah sampai Jeddah, ternyata visanya nggak bisa digunakan balik lagi. Anda udah nyampe ke sana. Mustajab. Kedua, ini adabnya angkat tangan. Angkat tangan tuh macam-macam. Yang standar tuh begini. Standar. Pak, sebentar Pak. Sini Pak. Ya, bukan Bapak. Nih Pak, bismillah. Izin Pak, ini mic-nya, tolong dipegangin. Nah, Pak ya. Baik ya, lihat sini. Pertama, ini tangan telapak 2. Simpan yang standar. Nah. Depan dada begini. Ya, ini yang pertama, ini standar. Kalau saya biasanya begini, ini tidak harus, tapi untuk memudahkan semua nyaman, ini kanan kiri kan ada garis tuh. Ya, ini nggak ada kaitan dengan garis nasib, garis masa depan, nggak ada, garis DNA-nya ada di sini. Ya. Satukan nih, satukan. Kalau udah nyambung gini, pasti kanan kiri sama semua. Tuh. Sama semua, nggak akan ada yang beda. Tekan di sini. Ini satu. Nanti semakin tinggi persoalan, semakin mengangkat. Makanya istisqa itu begini ke atas. Makin ngangkat. Orang yang mengangkat tangan begini dalam berdoa, itu hadisnya, Innallaha hayyun karimun. Allah itu sangat merasakan dan malu kalau ada hamba mengangkat tangannya tidak mengabulkan doanya. Cepat dikabulkan.
Ini. Yang ketiga dia mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb. Sudah masuk Isya? 1 menit lagi. Ya Rabb, Ya Rabb. Rumus ketiga, awali dengan Al-Asma'ul Husna. Apa? Al-Asma'ul Husna. 1, safar, kalau sedang safar. Atau kalau bukan safar menuntut ilmu kayak sekarang. Mungkin cuma 5 langkah. Cuma 10 meter dari Pusdai. Tapi 10 meter ini berharga. Mungkin apa yang Anda mohonkan selama ini terkabul di jarak itu. Dalilnya sahih di Ibnu Majah. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Setiap ada yang berangkat, malaikat itu meridai dan mengaminkan doanya. Dia menempuh tiga-tiganya orang ini. Di jalan, mengangkat tangan, dan memulai dengan Asma'ul Husna. Tapi komen dari Nabi, kalau sudah Nabi komen, like, share, and subscribe. Apa komennya Nabi? Kata Nabi, nanti kita lanjutkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Karena sudah masuk Isya sekarang ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadirin sekalian, kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah WIB waktu Indonesia bagian Bandung. Semoga semua sholat dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Orang-orang yang membebaskan diri dari dosa berusaha memperbaiki hidup. Baik di amaliyah, jasmaniyah. Perbuatan yang dilahirkan dari produk jasmani. Mulut berbicara, tangan bergerak, kaki melangkah. Yang kadang disadari atau tidak, pernah salah. Mulut seharusnya berkata baik, tapi lisannya berkata yang tidak baik. Kaki melangkah kepada yang baik, tapi melangkah kepada yang tidak baik. Itu jasmania. Ada maliyah, harta. Baik memperolehnya, dari mana diperoleh, kemana digunakannya. Ada yang memperolehnya baik, tapi digunakan pada tempat yang tidak baik. Betul, bekerja halal tidak ada masalah. Tapi diberikan produk-produk yang dilarang oleh agama. Ada yang kedua, mendapatkannya tidak baik, dikeluarkannya pun tidak baik juga. Korupsi, judi, digunakannya untuk maksiat. Double kesalahannya. Ada yang unik, didapatkan dari yang tidak baik, tapi pengen digunakan pada yang baik. Dan biasanya nggak banyak dikeluarinnya. Hasil korupsi pengen nyumbang masjid gitu. Ya. Hasil dari yang haram pengen dipakai kegiatan sosial gitu. Hal-hal yang demikian nanti akan berpengaruh tadi disampaikan kalau masuk ke dalam tubuh seseorang. Maka seperti tadi dikisahkan menjelang Isya, Nabi mengomentari tentang seorang yang menempuh perjalanan panjang dalam kebaikan. Lalu orang itu ingin berdoa mengangkat tangan. Lalu menutup dengan Al-Asma'ul Husna mengatakan Ya Rabb, Ya Rabb. Secara kaidah, doanya semestinya dikabulkan 3 kali lebih cepat dari orang biasa. Karena safar mempercepat, mengangkat tangan mempercepat, dan memulai dengan Al-Asma'ul Husna, itu bahkan yang dimintakan oleh Quran. Quran surah 17 Al-Isra, dari ayat 110 itu. Qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Pilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi enggak harus disebut semua. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus dan seterusnya. Bisa dipilih salah satu. Ya Allah, butuh apa? Rizki, ya Razak. Anda sedang belajar, besok mau ujian, ya Allah, ya Alim. Punya masalah, ya Allah, ya Al-Fattah.
Orang ini menyebut nama Allah dengan sifat rububiyahnya yang seharusnya cepat mengabulkan, ya Rabb. Apa komentar Nabi? Anna yustajabu lidzalika. Bagaimana doanya bisa dijawab? Mat'amu haramun, sumber makanannya haram. Mashrabu haramun, minumannya haram. Malbasu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Jadi haram itu bukan hanya akan menutup sumber-sumber informasi kebaikan, tapi saat yang bersamaan juga bisa menghijab antara permohonan dengan jawaban doa yang Allah kabulkan. Makanya hati-hati dari yang haram ya. Saya ajarkan doa. Riwayatnya tersambung nanti. Tersilahkan nyambung sampai kepada riwayat-riwayat yang sahih untuk diamalkan. Baca ini khususnya di hari Jumat. Hari apa? Khususnya di hari Jumat. Anda boleh catat, atau Anda boleh rekam, atau Anda boleh lihat kembali rekamannya nanti setelah tuntas kajian. Allahumma kfina. Boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat. Dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca ba'da asar bu, menjelang maghrib. Singkat itu. Allahumma kfina bihalalika an haramik, ya Allah. Mohon cukupkan hidup kami ini dengan semua yang halal dan jauhkan dari yang haram. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Dan mohon ya Allah perkaya kepribadian kami dengan semua jenis ketaatan kepadamu dan jauhkan dari maksiat. Wa bi fadlika amman siwak, dan berikan rizki kepada kami yang paling utama darimu. Dan kami berserah kepadamu dari selainmu. Dawamkan itu setiap hari apa? Jumat khususnya. Boleh dibaca dalam setiap hari, setiap selesai sholat boleh. Tapi Jumat itu spesial. Itu nanti riwayat yang mutasalsilah diajarkan para ulama kita. Saya mendapatkan juga itu. Ya, secara bersanad sampai ke ulama. Itu jawaban yang pertama tadi, yang memakan waktu dari ba'da maghrib sampai isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri hingga hari ini. Sahabat yang dirahmati Allah, dari apa yang telah kita dengarkan bersama dalam kajian ini, kita diingatkan bahwa ibadah yang rajin tidak akan sempurna jika tidak disertai dengan tobat yang sungguh-sungguh. Solat boleh terus berjalan, amal boleh terus dikerjakan, tetapi selama maksiat masih dipelihara dan tobat terus ditunda, maka disitulah masalahnya. Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobat hambanya yang sadar akan kesalahan lalu segera kembali, bukan yang menunda-nunda. Karena tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan ajal akan datang. Kesempatan hidup ini sangat singkat, dan kematian bisa datang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Namun, di sisi lain, Allah juga menegaskan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama seorang hamba mau benar-benar kembali. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun seseorang jatuh dalam dosa berkali-kali, maka bangkitlah dengan taubat berkali-kali, sampai hati ini lelah berbuat maksiat dan akhirnya tunduk sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda taubat yang diterima bukan hanya ucapan di lisan, tetapi perubahan dalam hati dan perilaku. Mata yang dulu ringan melihat maksiat, kini menjadi berat. Telinga yang dulu menikmati keburukan, kini tidak nyaman lagi mendengarnya. Dan yang muncul dalam hidupnya bukan lagi kebiasaan buruk, melainkan amal-amal soleh. Kita juga diingatkan bahwa maksiat dan harta yang haram dapat menutup hati, membuat kita sulit merespons kebaikan. Azan terdengar tapi tidak menggerakkan langkah. Al-Quran ada di rumah, namun tidak tersentuh untuk dibaca.
Bahkan doa-doa yang kita panjatkan bisa terhalang bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena hati kita tertutup oleh dosa dan yang haram. Padahal pada hakikatnya, setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah, baik dengan disegerakan, ditunda sampai kita siap, atau diganti dengan sesuatu yang jauh lebih kita butuhkan. Maka bersihkanlah hati, perbaiki sumber rizki, dan jauhi yang diharamkan, karena keberkahan hidup bukan pada banyaknya harta, tetapi pada halalnya dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kajian ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jalan kembali kepada Allah selalu terbuka dan tidak ada kata terlambat selama nyawa masih di dalam raga. Sahabat yang dirahmati Allah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like agar semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari kajian ini. Silahkan bagikan dan share kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat kita, karena satu kebaikan yang kita sebarkan bisa menjadi pahala yang terus mengalir. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video kajian Islami berikutnya yang insya Allah bermanfaat untuk bekal dunia dan akhirat. Terakhir, mari kita bersama-sama mendoakan Ustaz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan, keistiqomahan, dan keberkahan ilmu, serta menjadikan setiap dakwah beliau sebagai amal jariah yang terus mengalir hingga akhir zaman. Semoga Allah memperbaiki diri kita semua, menerima taubat kita, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.